Jadi saya sekolah madrasah sambil bawa kambing. Jadi saya ngawal kambing itu bukan tahun 2 tahun, sampai SMA kelas 1, kelas 2 saya dilanjut. Jadi dari mulai sebelum sekolah sampai saya SMA naik kelas 2 itu baru berhenti ngomong kambing. Kurang lebih hampir 11 tahunan saya itu menjadi pengembala kambing. Rumah dulu pinggir sawah, sampai hari ini rumah saya pinggir sawah juga. Buka pintu langsung sawah kan. Jadi jarak ke sawah itu nggak nyampe 1 meter. Buka pintu langsung, tapi sawah orang. Nah itu rumah dulu, rumah nenek saya itu dindingnya bilik ya, bilik tuh batuan kita. Jadi bilik lantainya masih tanah berliburan. Jadi kalau hujan bocor sudah kayak lumpur aja kan. Jadi kucing asupnya lain tina pantok, tapi tina bilik anu bolong kan. Karena di sini ada yang pernah makan sama garam digoreng doang. Ya. Jadi makan sama garam doang digoreng. Nah, kenapa saya bisa concern? Karena itu kan berdasarkan masa lalu saya. Saya bisa sampai hari ini, itu salah satu faktor itu adalah pendidikan. Saya nggak pernah sekolah, nggak punya bekal. Dulu SMP saya di Batu Jaya, kadang jalan kaki. Dari rumah itu, dari Malaka, jalan kaki. Itu hampir lebih dari 6 kilo. Karena itu, saya berusaha dengan apa yang saya miliki, dengan segala perbatasan sekarang, maka concern itu di pendidikan. Karena saya meyakini pendidikan itu yang bisa memutus atau memotong yang namanya rantai kemiskinan. Itu satu, saya percaya itu. Yang kedua, pendidikan itu bisa mengubah masa depan seseorang, keluarganya, bahkan lingkungan dan masyarakat. Jadi saya percaya itu. Saya meyakini itu. Jadi pendidikan itu bisa mengubah masa depan seseorang, keluarganya, bahkan lingkungan masyarakatnya, bahkan lebih luas itu dalam konteks kehidupan kenegaraan. Dan dia alat media yang paling efektif yang bisa memotong kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu kemiskinan yang diwariskan dari mulai orang tuanya, kakeknya, neneknya kepada anak cucunya secara terus menerus tanpa dia bisa mengubah keadaan hidupnya menjadi baik. Jadi kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang diturunkan secara turun-temurun, tanpa bisa dipotong. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa diwariskan. Apa yang mau diwariskan sama orang tuanya? Oh nggak bisa. Akhirnya dia nggak bisa mewariskan, dia berikutnya juga nggak bisa mewariskan, terus menerus nggak bisa mewariskan. Akhirnya keadaannya seperti itu. Jangankan yang nggak ada yang diwariskan, yang ada diwariskan saja kalau nggak sekolah warisannya akan habis, bahkan ribut gara-gara warisan. Maka saya selalu mengatakan investasi yang paling baik dunia akhirat itu adalah pendidikan. Pendidikan adalah investasi masa depan. Saya selalu dulu nenek saya selalu mengingatkan, pendidikan itu saya mengibaratkan seperti kita nanam pohon, tapi bukan menanam kayak cabai gitu, jagung dan seterusnya, tapi menanam pohon seperti mangga. Dia nanam, memang tumbuhnya lama, panennya lama, belum tentu yang nanam menikmati, merasakan itu buahnya. Tapi anak cucu bahkan lingkungan bisa menikmati buah hasil yang dia tanam. Nah, pendidikan seperti itu. Nah, saya punya program beasiswa
bagi anak-anak yang orang tuanya kurang mampu kuliah di luar negeri, di luar apa, di negeri, di kampus-kampus dari mulai 2007 sampai sekarang saya di sana. Bahkan yang mengelola ini adalah anak-anak yang saya kuliahkan dari berbagai kampus. Bahkan saya selalu ngomong teman-teman staf-staf saya, sekalian, kalau ada yang di DM ke saya, kok anaknya nggak bisa sekolah, saya langsung kirim ke kalian atau ke staf saya, coba datangi orang ini. Apa yang diperlukan? Jadi ada misalnya dari orang Kerawang juga nih, orang mana Karangpawitan, orang tuanya apa bapaknya meninggal, anaknya yatim, ada berapa, coba datangi apa yang diperlukan.